Oke, buat semuanya yang belum kenal, saya kenalan dulu. Salam kenal semuanya, nama saya Tony. Kalau ada yang sudah pernah melihat tapi mungkin nggak kenal atau nggak nyapa gitu ya, ya itu karena belum kenal. Tapi hari ini karena sudah ada di tempat ini, sudah kenal, jadi lain kali kalau di luar kalau ketemu sapa aja ya. Kasih tahu, saya kemarin ibadah di HOG gitu ya, di Shine, jadi bisa kenal. Oke, itu saja. Saya mungkin ada beberapa saya kenal di sini, tapi sudah lama sekali saya datang ke tempat ini tuh udah sebelum pandemi kalau nggak salah. Saya pernah nemenin Ko Epen ke sini. Saya pelayanan di GBI Tapga. Kalau kalian tahu ya, kita tetanggaan loh. Tahu ya? Kita tetanggaan tapi kok kayaknya nggak pernah ketemu ya. Mungkin agak ada jarak gitu ya, tapi di dalam Tuhan kita bersaudara. Amin. Jadi lain kali kalau ketemu sapa ya. Kalau ketemu sapa aja. Apalagi sekarang zamannya sosial media, anak-anak muda di sosial media kenal, pas ketemu nggak tahu ini bener nggak ya. Saya ngalami juga di pelayanan anak muda di tempat kami, katanya Koko follow aku, tapi saya nggak kenal. Sejujurnya saya nggak tahu, saya ya lupa-lupa inget lah. Tapi kalau ketemu, sering ketemu pasti kenal. Oke, yuk sore hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Boleh tampilkan slide saya. Nah ini dia, yuk sama-sama kita baca judulnya 1, 2, 3. Identitas kita yang sesungguhnya. Ya, saya bikin di situ bahasa Inggrisnya our true identity. Ya, identitas kita yang sesungguhnya. Siapa di tempat ini yang sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Boleh angkat tangan? Siapa yang kurang yakin? Boleh angkat tangan? Kadang-kadang hidup kita berat, kadang-kadang kita rasanya Tuhan jahat gitu ya. Kadang-kadang kehidupan kita kok gak sesuai dengan firman Tuhan. Katanya jadi kepala bukan ekor, tapi kok kayaknya saya dibawa terus. Katanya berlimpah-limpah diberkati, kok kayaknya saya bokek terus gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ragu, benar gak ya saya anak Tuhan? Benar gak ya saya anak Allah? Benar gak ya identitas saya yang sesungguhnya adalah anak-anak Kristus. Nah kadang-kadang kita lupa bahwa ada kebenaran firman Tuhan yaitu Alkitab yang menyatakan bahwa kita anak-anak Tuhan. Tapi kita lupa baca atau kita jarang baca. Jadi kita lupa sehingga kita ragu akan identitas kita. Maka dari itu sore hari ini saya mau yakinkan kita kembali bahwa kita adalah anak-anak terang, anak-anak Kristus. Ada yang mau ya, mau diingatkan kembali kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Next slide. Yuk coba sih sama-sama kita baca di tempat ini 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nggak usah buka Alkitab, di depan saya sudah sediakan, baik kan? Nah, nggak usah pura-pura buka handphone, kadang-kadang yang dibuka WA, kadang-kadang yang dibuka Instagram. Ya, kalau tim media boleh foto-foto silakan, tapi kalau yang bukan, sudahlah kasih mereka melayani. Kalau kalian suka melayani foto-foto, daftarkan diri kalian di pelayanan media ya. Yuk sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya buat kecil di bawah kalau bisa lihat di kanan bawah, spirit, soul, and body. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini menyatakan kepada kita bahwa ternyata kita sebagai manusia tidak hanya punya tubuh. Ayo, mulai ngeh nggak? Kita sebagai manusia tidak hanya punya tubuh. Siapa yang saat ini merasakan atau tahu kalian punya tubuh? Coba senggol kiri kanannya, tepok kiri kanannya. Jam-jam berat nih, bilang semangat. Ya, yang tidur sebentar aja saya minta 45 menit. Nanti habis itu tidur lagi boleh nggak apa-apa. 45 menit aja ikuti ibadah ini sampai selesai ya. Itu tubuh ditepok berasa gitu ya, di toel gitu berasa. Nah kita ini ternyata nggak cuma punya tubuh. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita punya yang namanya roh dan jiwa. Ya, bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan ada di depan di layar ya. Dalam Tesalonika 5 ayat 23. Tapi seringkali kita bingung. Roh, jiwa, tubuh. Roh, jiwa, tubuh. Oke, tubuh saya ngerti, tubuh saya sering lihat, saya sering bercermin gitu ya, saya sering ngaca gitu ya. Jiwa, oke, jiwa beberapa dari kita mungkin tahu juga. Ya, beberapa dari kita mungkin sadar bahwa jiwa kita bisa merasakan yang namanya kesedihan, kita bisa merasakan yang namanya sakit hati, kita bisa merasakan yang namanya sukacita, kita bisa merasakan yang namanya lelah, itu ada di dalam jiwa kita. Ya, jadi kalau yang ngerasa happy sekarang, jiwa. Ngerasa ngantuk ada.
Ada katanya, bagus jujur. Nah, itu jiwanya jujur gitu ya. Nah, tapi ada juga yang sering bingung ya, antara jiwa sama roh. Apa sih bedanya Tuhan? Roh Kudus tuh bekerja di mana sih? Ya, ini yang namanya api, bakar, tahu ya? Fire, di mana sih gitu loh. Apa sih yang namanya roh? Apa sih yang namanya jiwa? Seringkali kita tertukar dan seringkali bahkan ini dijadikan satu. Ya, kita merasa bahwa roh dan jiwa itu sama. Ya, hari ini kita akan lihat lebih dalam lagi supaya kita mengerti bagaimana cara kerja firman Tuhan untuk memulihkan identitas kita di dalam Tuhan. Oke, saya minta boleh nggak satu orang, saya pinjam satu orang ke depan, boleh nggak? Siapa nih? Boleh? Satu orang aja. Ayo, yang paling terkenal di tempat ini, yang paling viral. Yang merasa disebut namanya silakan. Saya persilakan di depan. Nah, ini dia. Ini Yosua ya? Ya. Halo, Tony. Yosua dan Tony. Tony tidak ada di Alkitab, Yosua ada. Oke, saya pinjam waktunya sebentar ya. Yosua, saya kasih contoh ke teman-teman di depan sini. Ya, kalau tubuh ditepok berasa? Berasa nggak? Berasa ya? Didorong? Berasa? Berasa ya? Contoh, jangan sakit hati, nanti pemulihan kita. Kalau ditampar, berasa juga? Enggak. Enggak usah. Dilus berasa enggak? Berasa. Ini tubuh. Ya, tubuhnya Yosua atau tubuh kita sendiri, kita bisa rasakan dengan jelas. Ya, kalau ditusuk jarum kita tahu sakit gitu. Di cutter gitu ya, sakit tahu. Ya, sekarang jiwa. Saya kasih contoh. Kalau jiwa itu ada yang namanya pikiran, ada yang namanya perasaan, ada yang namanya kehendak. Oke. Coba saya tanya, sekarang Yosua lagi mikirin apa? Atau siapa? Lagi pikirin apa coba? Mikirin kamu. Kamu tuh saya. Kalau cewek lucu, kalau saya agak gimana gitu ya. Ya kan, saya perlu perjelas lagi gitu. Oke ya, pikiran. Kalau perasaan, sekarang kamu sedang merasakan rasa apa? Dakdikduk. Dakdikduk, waduh. Dakdikduk karena disuruh berdiri di depan panggung ya. Oke, tadi kan udah pengumuman, lu sering pun. Oke, sekarang pikiran, perasaan, kehendak. Kehendak itu our will, kita pengen apa gitu ya. Kamu pengen apa? Saya beliin. Udah terlambat, silakan duduk kembali. Terima kasih, tepuk tangan untuk Yosua. Habis selamat tadi ngomongnya, jadi ya udahlah. Kesempatan nggak datang 2 kali kadang-kadang. Oke, boleh next slide. Jadi jelas ya, next slide coba. Saya kasih, terlalu kecil ya, tapi bisa lihat ya. Saya kasih contoh tadi depan, tubuh itu sangat mudah dirasakan. Yang namanya rambut ya, semua punya rambut, yang botak saya minta maaf. Tidak ada unsur kesengajaan. Kalau ada, itu tidak sengaja ya. Rambut, tahu ya, rasanya rambut ditarik dikit tahu. Mata ya, tunjuk matanya. Mana matamu? Ini matamu. Dah cukup. Hidung yang mana? Tahu ya hidung. Dan seterusnya. Ya, nggak perlu kita tunjuk-tunjuk semua. Tapi ini sangat mudah untuk diketahui yang namanya tubuh. Next, jiwa. Tadi saya kasih 3. Di dalam jiwa itu meliputi, next, pikiran, perasaan, dan kehendak. Oke, itu jiwa. Ada 3 yang sebenarnya bisa juga dirasakan, tapi tidak terlihat. Oke, kalau tubuh terlihat mudah ya, gampang. Oh ini tubuh. Kalau jiwa itu tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Pikiran, tadi Yosua mikirin kamu. Saya nggak tahu itu siapa. Perasaannya dakdikduk. Kalau dikata-katain, bisa sedih, marah, emosi. Kehendak, pengen tidur, pengen pulang, pengen datang ibadah, itu juga kehendak. Ya, itu ada di dalam jiwa. Ya. 2 hal ini, tubuh dan jiwa sangat bisa kita akses, sangat bisa kita rasakan. Tapi yang namanya roh, ini lumayan tricky, lumayan rumit. Coba next. Boleh next? Saya hitung sampai 3, kalau enggak juga saya pulang. Oke, belum. Cepet dia, bagus. Ya, oke, saya bacakan, ada di depan ya, Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Oke, tubuh tadi itu daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh huruf besar, artinya rohnya Tuhan, adalah roh huruf kecil, roh kita, manusia roh. Ya, jadi jangan bingung ya. Kita punya yang namanya tubuh, kita punya yang namanya jiwa, tapi ternyata kita punya yang namanya manusia roh. Ya, ini bukan, jangan bayangin roh-roh gentayangan yang kayak di film-film. Kamu kebanyakan nonton film horor. Ya,
Tapi manusia roh ini, our spiritual man, inner man, yang sesungguhnya adalah diri kita. Jadi kalau saya bilang identitas kita yang sesungguhnya, saya mau katakan, ini kalimat yang sering kali saya share kemana-mana, ke anak-anak muda terutama. Kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Coba saya ulangin ya. Kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi jangan kebalik. Saya adalah manusia yang punya tubuh, punya jiwa, tapi rohnya nggak ada, nggak kelihatan. Kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa ternyata tubuh ini suatu hari akan musnah, akan hancur, bisa dikubur ya. Kalau udah meninggal gitu, seringkali dianalogikan dengan yang namanya kemah. Ketika kemahnya dibongkar, kalau pernah ke ibadah kedukaan, biasanya khotbahnya gitu tuh, kemahnya dibongkar, ya tubuh kemuliaan dan lain-lain. Jadi manusia roh itu tidak kelihatan, tapi ternyata our true identity atau identitas kita yang sesungguhnya, itu sesungguhnya adalah manusia roh kita. Ya, manusia roh kita yang tidak kelihatan itu, itulah identitas kita yang sesungguhnya. Selain daripada itu, jiwa kita, tubuh kita, satu hari nanti ketika Yesus datang atau ketika kita meninggal, itu hilang, itu musnah. Ya, kita kembali kepada roh, karena kita berasal dari roh. Ya, roh huruf besar, roh Allah. Jadi saya harap kita mulai ngerti bahwa ternyata dalam hidup ini kita nggak cuma punya tubuh, tapi kita punya manusia roh. Nah, lucunya adalah karena kita tidak bisa lihat manusia roh kita kadang-kadang merasa, benar nggak sih janji Tuhan itu buat saya? Benar nggak sih saya itu diberkati? Ada lagunya kan, aku diberkati. Oh, kalau lompat semangat, ya sampai ke plafon gitu kan. Tapi sekali pulang, ketemu dengan, ya mungkin ada yang kondisi ekonomi keluarganya di bawah rata-rata, mungkin ada ya. Ada yang mungkin kondisinya orang tuanya sakit. Nah ketika kamu di tempat ini, kamu nyanyi. Disembuhkan, dipulihkan, kesembuhan terjadi di sini. Tapi ketika kamu pulang, kenyataan yang ada di depan mata kamu tidak seperti itu. Akhirnya kamu mulai ragu, benar gak sih janji Tuhan ini buat saya? Karena yang saya lihat, tidak. Ya, nah disinilah saya pengen kita mulai ngerti bahwa ternyata konsep roh, jiwa, dan tubuh ini penting banget supaya kita benar-benar tahu identitas kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ketika kita lahir baru, ketika kita dibaptis selam, ada yang belum baptis? Ada yang belum baptis selam? Nah, mulai ambil langkah untuk dibaptis selam. Apa yang menghalangimu? Jangan-jangan kamu gak bisa berenang ya? Enggak kok, gak disuruh berenang. Kan dipegangin selam, udah. Nah kamu dilahirkan baru. Nikodemus pernah nanya, maksudnya lahir baru apa Tuhan? Apakah aku masuk kembali ke dalam rahim ibuku terus dilahirkan kembali? Nah ini kan karena dia berpikir apa yang ada di depan mata. Di tubuh. Ya, mulai ngerti ya, tubuh kan di luar. Dia mulai berpikir, maksudnya apa sih? Emang bisa dilahirkan kembali? Tubuhnya tidak bisa dilahirkan kembali. Tapi Yesus sesungguhnya sedang berbicara yang namanya roh. Nah ketika kita dibaptis, keluar dari air, manusia roh kita, manusia sesungguhnya kita, itu menjadi baru, itu diperbaharui. Artinya apa? Kamu yang dulu di dalam kegelapan, kamu yang dulu terhilang, kamu telah diangkat atau diterima kembali menjadi anak terang. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika kamu sudah dibaptis, kamu adalah anak yang IQ-nya ya biasa-biasalah, nggak jongkok banget tapi rata-rata lah. Nah apakah ketika itu kamu jadi anak yang IQ-nya di atas awan, di atas rata-rata? Enggak ya. Kalau kamu sebelumnya adalah orang yang maaf, sedikit bulat, ya, sedikit gemuk, apakah ketika kamu dilahirkan baru, kamu menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, terus kamu langsung ngaca, bercermin, terus kamu langsung bilang, aku sudah bagus badannya sekarang, aku sudah ideal. Enggak ya, kalau sudah dibaptis, dilahirkan baru, manusia rohnya yang diperbaharui, manusia tubuhnya tetap enggak? Tetap. Kalau kamu perhatikan di dalam firman Tuhan, hampir semua janji Tuhan, itu sedang bekerja di alam roh. Atau bahkan sudah terjadi itu berbicara di alam roh, bukan di alam nyata. Jadi jangan heran kalau kamu sudah mengalami pembaharuan, kamu sudah ke gereja, kamu sudah pelayanan, tapi apa yang terlihat di luar masih kelihatan sama.
It's okay. Karena kenapa? Ada proses untuk terjadinya manifestasi janji Tuhan dari alam roh kepada alam nyata. Oke? Ada proses untuk bisa menarik keluar janji Tuhan dari alam roh ke alam nyata, yaitu alam fisikal kita, natural realm. Ya, nah sekarang mudah nggak untuk bisa percaya janji Tuhan kalau itu nggak kelihatan? Mudah nggak? Susah. Apalagi jarang baca firman Tuhan. Ya, karena dari kecil kita terbiasa hidup dengan 5 panca indera kita. Mata kita terbiasa percaya dengan apa yang kita lihat. Telinga kita terbiasa percaya dengan apa yang sering kita dengar. Ya kan? Hidung kita percaya apa yang kita cium. Mulut kita, lidah kita percaya apa yang bisa kita kecap. Kulit kita, indera perasa, gampang sekali merasakan apa yang kita rasakan, dingin, panas. Tapi yang namanya manusia roh itu tidak ada akses secara natural. Makanya saya mau katakan no natural access, tidak ada akses secara langsung kepada manusia roh kita sehingga kita sulit mengetahui identitas kita yang sesungguhnya. Oke, coba next. Nah ini saya kasih sedikit grafik biar nggak bingung ya. Nah ini adalah manusia roh kita, ya, bukan paling dalam bahkan. Kalau paling dalam diteliti secara sains, ketemulah yang namanya hati, ketemulah yang namanya jeroan ya, ketemulah yang namanya usus. Susah juga kan kalau dibilang paling dalam. Tapi sesungguhnya ini alam di mana, dimensi di mana terpisah dengan alam nyata, makanya nggak bisa dibuktikan secara sains, hanya bisa dengan iman. Kalau kamu percaya Yesus, ya dengan iman, kamu nggak bisa. Ya kamu mau cari sampai kapanpun banyak perdebatan berkata bahwa buktikan kalau Yesus itu benar-benar ada dan lain-lain ya. Nah ini manusia roh. Nah di tengah-tengah manusia roh kita sebelum terjadi di alam nyata atau tubuh ada yang namanya jiwa. Ya bisa lihat ya di tengah-tengah. Jadi tidak ada akses langsung. Nggak bisa kita benar-benar secara fisikal merasakan secara langsung janji Tuhan. Apalagi kalau sering dengar, wah saya merasakan ada kehadiran Tuhan di tempat ini, asik. Kadang-kadang saya, tunggu. Saya rasakan hadirat Tuhan kuat sekali di tempat ini. Saya rasakan ada pribadi yang lain yang menyertai kita. Kok agak-agak serem gitu kan, kadang-kadang kan adalah yang punya karunia untuk merasakan gitu ya. Tapi benar-benar gak dia melihat? Tidak. Dia harus benar-benar merasakan, mungkin di jiwa, merasa merinding, merasa panas, merasa terbakar, merasa dingin dan lain-lain, baru dia mulai perkatakan bahwa ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Ya, manifestasinya bisa banyak, sembuh dari sakit, hutangnya lunas ya. Sakitnya sembuh dan lain-lain. Yang tadinya sedih menjadi senang, jadi sukacita, ya. Jadi tidak ada akses secara langsung dari spiritual manusia roh kita kepada manusia nyata, manusia fisik kita. Nah sekarang saya mau ingatkan, karena identitas kita sesungguhnya adalah manusia roh kita, mulailah hidup tidak percaya kepada apa yang kita lihat. Karena firman Tuhan berkata, bukan hidup karena melihat, tapi karena percaya. Nah sekarang pertanyaannya, percaya kepada apa? Percaya kepada firman Tuhan. Satu-satunya akses kita untuk bisa mengakses yang namanya janji Tuhan itu hanya ada di alam roh, atau saya katakan firman Tuhan pedang roh. Itu satu-satunya akses. Kamu boleh bertapa 50 hari di dalam kamar, puasa, gak makan, cuman minum. Ya mendekatkan dirilah sama Tuhan ya. Kamu boleh pilih jenis puasa apapun, Daniel, puasa Esther dan lain-lain. Terus kamu datang, kamu bilang sekarang saya bisa rasakan, saya bisa lihat Tuhan. Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi firman Tuhan benar-benar menyatakan bahwa tidak ada akses langsung dari tubuh kepada roh. Hanya atau kecuali lewat firman Tuhan. Nah sekarang permasalahannya kita jarang baca firman Tuhan atau sering? Siapa yang ngaku jujur jarang? Ada yang jarang baca firman Tuhan? Dari senyum kalian saya tahu bahwa kalian angkat tangan. Firman Tuhan itu terkadang membosankan, terkadang terlalu berat, terkadang lebih seru novel, lebih seru baca manga, komik dan lain-lain. Tapi sesungguhnya firman Tuhan
ketika kita baca, ketika kita renungkan, jiwa kita dipuaskan. Nah ingat ya, jiwa kan ada di tengah-tengah ya, perantara antara manusia roh kita kepada tubuh. Jiwa kita dipuaskan. Hati kita yang tadinya sedih, hancur, ketika kita baca firman Tuhan, iman kita dibangkitkan. Makanya firman Tuhan itu satu pun tidak ada yang bohong. Semua yang saya kutip dari tadi firman Tuhan. Dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Terus kita berjuang untuk cari pembenaran dari teman kita, dari orang tua kita, dari orang lain, atau bahkan dari Google. Ya, apalagi zaman sosial media sekarang ya. Kita berusaha mencari pengakuan dari banyaknya jumlah like. Kita berusaha mencari pengakuan dari banyaknya viewer. Viewer TikTok kita, viewer Reels kita, atau follower kita. Padahal yang benar-benar menyatakan kita ini siapa, itu firman Tuhan. Makanya kita harus baca firman Tuhan. Kalau banyak janji Tuhan yang kita nggak bisa alamin, mungkin di alam roh sudah Tuhan sediakan kesembuhan. Di alam roh Tuhan sudah sediakan yang namanya mujizat. Nah ketika dia mau, kan ada proses yang namanya manifestasi. Ketika dia mau menjadi kenyataan, dia harus melewati yang namanya jiwa. Di mana jiwa itu percaya, mengakui, memperkatakan, lalu mengalami. Saya sering bilang 3M. Memperbaharui dulu, diperbaharui. Kalau tadinya pikiran kita negatif, kita ini bukan anak terang, kita ini nggak berguna, kita ini lahir di keluarga yang biasa-biasa aja. Kita mulai memperbaharui pikiran kita dengan firman. Baca firman Tuhan, buka firman Tuhan, Tuhan bilang kamu kepala bukan ekor. Tuhan bilang kamu lebih dari pemenang. Mulai refresh, mulai perbaharui pikiran kita. Oh, aku nih bukan apa kata dunia. Aku nih orang benar di hadapan Tuhan. Baru jiwa kita mulai bangkit. Wah, mulai pede nih. Aku nih nggak sesuai dengan apa yang kamu bilang. Kalau selama ini kamu bilang aku nggak berguna, aku nggak bisa, aku miskin, aku nggak mau percaya. Karena firman Tuhan tidak berkata demikian. Firman Tuhan berkata aku nih lebih dari pemenang. Ya kan? Firman Tuhan berkata aku diberkati berlimpah-limpah. Nah ketika jiwa kita mulai percaya, disinilah terjadi yang namanya, saya kasih perbandingan simpel ya, 2:1 atau 2-1, yang mana yang menang? Pasti 2. Tubuh kita seringkali, atau daging kita deh, kan seringkali yang kita dengar di gereja kedagingan. Kedagingan itu sebenarnya bukan bicara dosa, bukan bicara melakukan pembunuhan, melakukan yang namanya pelecehan, melakukan yang namanya bunuh diri atau pembohong, baru dibilang kedagingan. Enggak, kedagingan itu sebenarnya intinya berbicara tentang apa yang kita percaya lewat panca indera. Itu kedagingan. Jadi kalau kita percaya bahwa kita adalah orang yang keturunannya diabetes, ya berarti kita mengakui. Walaupun belum ya, walaupun kayaknya nggak terjadi apa-apa, tapi kita bilang gini, keturunanku atau papa mamaku memang diabetes. Jadi aku kemungkinan besar diabetes. Sekarang kan saya mau tanya, jiwanya percaya bahwa dia diabetes. Tubuhnya mulai menghindari yang namanya, ya takut lah, mulai konsumsi obat berlebihan dan lain-lain, takut makan ini, takut makan itu, ya dan lain-lain. Sekarang yang mana yang menang? 2-1. Paham ya? Jadi sebenarnya ini cuman masalah mana yang lebih banyak atau lebih dominan. Ketika kita membaca firman Tuhan atau yang namanya pedang roh, kita sedang membangkitkan jiwa kita supaya 2-1, supaya menang. Ya, jadi jangan malas baca firman Tuhan. Kalau disuruh kakak pembina kita atau leader kita untuk baca firman Tuhan, itu bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Nah, ketika kita bangkit imannya, mulai akan terlihat yang namanya manifestasi janji Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Ingat tadi, 3M. Yang pertama, memperbaharui. Yang kedua, kalau orang percaya, dia akan mulai memperkatakan. Dia pasti ngomong terus. Saya kaya kok, saya diberkati, saya pasti sembuh, saya pasti sukses. Dia terus memperkatakan, karena dia percaya. Ya, di sini dia percaya. Di tengah nih, di jiwa. Dia percaya terus, dia perkatakan. Baru yang ketiga mengalami. Mengalami kita bisa bilang di alam nyata. Selama kita masih hidup, janji Tuhan yang bisa terjadi dalam hidup kita, itulah yang kita katakan mengalami janji Tuhan. Amin. Coba next slide. Saya lakukan sedikit research. Ini yang terjadi di dalam jiwa kita. Karena pikiran kita itu ada di area jiwa. Ya, pikiran. Kan pikiran, perasaan, kehendak.
Setiap hari kita sebagai manusia normal. Kalau ada yang tidak seperti ini mungkin tidak normal. Tapi setiap kita normalnya satu hari dalam pikiran kita berpikir kurang lebih 14.000 sampai 16.000 topik satu hari. 14.000 sampai 16.000, percaya saja. Saya nggak ngitung sih, tapi ini research. 14.000 sampai 16.000. Yang kedua, biasanya adalah hal yang repetitif atau berulang. Jadi kita memikirkan hal yang sama berulang-ulang, entah ngapain nggak tahu deh. Tapi emang ya kedagingan kita settingnya seperti itu. Kita terbiasa untuk memikirkan berulang-ulang topik yang sama. Minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, sampai hari ini. Kita masih mikir, dia suka nggak ya sama aku? Masih mikir. So kita mikir, aku udah kelihatan keren belum ya? Atau masih mikir, aku sampai kapan ya baru bisa kaya? Itu aja yang dipikirin, nggak terjadi juga gitu loh. Jadi apa yang kita pikirkan berulang-ulang setiap hari, itu yang ketiga, unnecessary dan unimportant. Tidak penting ya, dan tidak perlu. Seringkali yang kita pikirkan itu tidak terjadi, ketakutan kita, kekhawatiran kita, tidak terjadi. Tidak penting dan tidak perlu. Jadi kita berpikir hal yang tidak perlu. Seakan-akan itu perlu. Lucu ya, kita duduk merenung, bengong, lagi ngapain? Lagi mikir nih. Wih, kayak keren banget gitu kan, lagi mikirin apa? Ya, nggak tahu ya. Terus ngapain dipikirin? Iya juga ya. Habis itu dia mikir lagi, kenapa gue mikirin sesuatu yang gak perlu dipikirin padahal barusan ditanya ngapain dipikirin. Ya kan? Aneh kan? Buang waktu tapi nambah stres, nambah overthinking gitu loh. Nambah stres, nambah buang waktu, nambah kita khawatir, tapi gak terjadi gitu loh. Yang keempat, 90% itu unreliable atau tidak dapat diandalkan. 90% loh, 90% itu tinggi banget. 14.000 sampai 16.000 topik setiap hari kita pikirin sesuatu yang tidak berguna, tidak penting, dan tidak dapat diandalkan. Ya. Habis itu kita berharap hidup kita terjadi yang namanya perubahan. Kita berharap terjadi yang namanya perubahan. Padahal gak ada yang kita ubah dalam hidup kita. Tiap hari kita memikirkan hal yang sama. Tapi saya berharap kebenaran hari ini membuat kita mulai menyadari. Ternyata sesungguhnya kita adalah manusia roh. Dan yang menyatakan identitas kita itu ternyata firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah pedang roh. Itulah yang seharusnya kita renungkan. Itulah yang seharusnya kita perkatakan. Sampai kita mengalami janji Tuhan. Amin. Next. Makanya saya kutip di sini. Yohanes 6 ayat 63, boleh kita baca sama-sama, sebentar lagi saya selesai. 1, 2, 3, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau firman Tuhan adalah makanan rohani, jangan coba-coba kasih makan rohmu makanan jasmani. Jangan coba-coba kasih manusia rohmu makanan jiwani. Kamu senang dipuji, kamu senang diandalkan, kamu senang dijadwal banyak, sering ya ditampil di atas panggung, seolah-olah itulah yang mendefinisikan kamu yang sesungguhnya. Tapi kamu lupa bahwa ternyata ada makanan rohani, yaitu roti hidup firman Tuhan yang menyatakan identitas kamu yang sesungguhnya. Ketika firman Tuhan menyingkapkan kenyataan kita, kenyataan identitas kita, di saat itulah kita mulai tidak terpengaruh oleh panca indera kita. Jangan, ya saya tahu banyak yang umurnya di atas, siapa yang umurnya 20 tahun? Atau 20 ke bawah, 20 ke bawah deh, 20 ke bawah ada. Ini ada remaja kan? Yang lainnya 20 ke atas ya? 20 ke atas siapa? Atau ada yang 50 ke atas, makanya nggak angkat tangan. Nggak mau ngaku ya, nggak apa-apa, kita sama-sama masih muda kok. 20 ke atas ya. Bayangkan ya, dari kecil, dari bayi, kita terbiasa hidup dengan panca indera kita 20 tahun. Minimal deh ya, yang paling muda di sini mungkin sekitar 20 tahun atau belasan tahun. 20 tahun kita terbiasa percaya apa yang kita lihat, percaya apa yang kita dengar,
ya, percaya apa yang kita rasakan. Mudah nggak untuk kita sekarang ubah, percaya apa yang firman Tuhan katakan? Saya tahu tidak mudah, tidak mudah. Makanya untuk kita bisa mengenal manusia yang sesungguhnya atau our true identity, tidak mudah. Tapi kalau kita nggak pernah coba, tidak akan terjadi perubahan. Jadi mulai hari ini, baca Alkitab. Simple. Saya tahu di gereja ya, doa penting dong, ya enggak? Pujian, penyembahan penting enggak? Penting dong. Tapi baca Alkitab ini seringkali dijadikan sesuatu yang, aduh udah klasik lah, udah umum, udah sering denger baca Alkitab. Yang penting tuh penginjilan, revival, Jesus for everyone, ya kan? Penting. Saya nggak bilang nggak penting, yang rekam jangan upload, nanti dipotong-potong, saya dipecat gitu ya. Visi kita sampai 2033 ya kan, Jesus for everyone, penginjilan harus terjadi, semua orang harus kita jangkau untuk mengenal Yesus. Tapi jangan harap kita bisa jangkau mereka kalau kita sesungguhnya sendiri nggak tahu our true identity, nggak bisa. Sekali dia balik nanya, emang kamu sudah kaya, emang kamu sukses sok-sok nginjilin aku, kita kena mental. Ya juga ya. Kita mulai ragu dengan identitas kita. Karena identitas kita seringkali didefinisikan oleh apa yang bisa dilihat mata. Susah. Tapi coba kita tahu kebenarannya, yaitu pedang roh, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan kita telah memperbaharui kita menjadi anak Allah. Kita lebih dari pemenang. Ya, kita orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang sudah sembuh, sudah dilepas, sudah pulih. Ketika mereka mulai meragukan kita, menolak kita, kita slow aja. Apa yang kamu lihat bukan aku yang sesungguhnya. Aku yang sesungguhnya adalah apa kata firman Tuhan. Aku orang sukses, aku orang hebat, aku dipakai untuk jadi berkat. Amin. Jadi kita mulai sadar, ternyata hidup kita tidak tergantung apa yang ada di rumah. Kalau papa mama kita cerai, pisah, orang tua kita salah satunya sudah meninggal, saya mamanya sudah nggak ada. Tapi kalau saya dibilang, kamu kasihan banget, saya nggak merasa kasihan. Orang saya happy-happy aja kok. Kan life must go on kan, tetap aja harus lanjut gitu kan. Mau nggak ada orang tua, mau apa, ya tetap kita bisa cari Tuhan. Tetap kita bisa tahu, kenali identitas kita yang sesungguhnya. Kita punya Bapa di sorga. Terus keadaan ekonomi kita kurang baik, kita nggak bisa kuliah. Saya waktu lulus SMA nggak langsung kuliah. Ya karena pengobatan mama saya waktu itu sakit dan lain-lain, uangnya habis banyak. Jadi saya bilang sama orang tua saya, nggak apa-apa, saya kerja dulu. Ya kerja dulu, ya pada akhirnya saya kuliah dan lain-lain, lulus. Tapi identitas saya waktu itu, saya harus tanamkan dalam diri saya, tidak tergantung kuliah. Walaupun saya tidak punya uang yang cukup untuk kuliah, tapi saya tetap bisa berhasil. Tapi saya tetap bisa satu hari nanti kuliah. Ya, jadi identitas kita harus kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Sehingga kita mulai hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terakhir, saya tutup dengan ini. A Perfect Reflection. Ini bukan film Mulan, ya, lagu Reflection tahu kan? Ini firman Tuhan yang menyatakan bahwa ternyata Alkitab itu seperti cermin, seperti pantulan atau refleksi yang sempurna. Di dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Lanjut. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini saya mau katakan, di firman Tuhan ini dikatakan gini, kalau kita baca firman atau dengar firman, tapi tidak melakukan. Berapa banyak yang sering seperti itu? Saya juga sering. Ya. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, ya. Tidak melakukan, padahal sudah dengar, ya. Terus kita diumpamakan seperti seorang yang mengamat-amati mukanya.
Survei membuktikan bahwa generasi Gen Z adalah generasi yang paling banyak melihat cermin dalam satu hari. Kalau kamu tidak sering lihat cermin, kamu bukan Gen Z. Nggak apa-apa, kita bangga dengan itu. Sekarang saya kasih waktu. Kalau tadi nggak boleh buka handphone, sekarang boleh. Coba buka kamera selfie di dalam handphonenya. Semuanya buka kamera selfie di dalam handphonenya. Coba. Ya, buka kamera selfie. Nah, ini dia. Kok lihat saya? Punya handphone kan? Coba buka handphonenya, saya kasih waktu. Kapan lagi pembicaranya kasih waktu untuk main handphone? Nggak pernah kan? Silakan buka handphone, nggak apa-apa. Udah mau selesai. Buka handphone, terus pindah ke kamera selfie. Oke? Sekarang hadapkan ke wajah kalian, bukan ke wajah teman kalian ya. Hadapkan ke wajah kalian. Oke? Senyum yang manis. Ya, pencet sekali, jepret foto. Nanti diupload silakan. Ya, tag ke Shine ya kan. Ya, silakan saya kasih waktu untuk foto selfie. Nah, sekarang saya mau tanya, berapa banyak yang ketika selfie langsung gini? Nah, ya kan? Berapa banyak yang waktu diarahkan handphonenya langsung memperbaiki kacamatanya, rambutnya, kerah bajunya? Berapa banyak? Hampir semua kan? Berapa banyak dari kita, apalagi kalau lihat hasil, ya. Ini menurut pengalaman bukan survei. Yang foto lagi ulang jelek katanya. Perasaan udah bagus, lagi ulang-ulang. Ya. Habis itu ditoel lagi, ulang lagi. Kamu dari situ. Dari kamu, dari angle kamu. Sampai 1000 kali juga tetap aja ada yang kurang gitu ya. Seperti itulah firman Tuhan kalau tidak dilakukan. Kamu ngaca, ya. Habis itu kamu nggak percaya bahwa kamu sudah cantik, kamu sudah ganteng, kamu sudah keren, kamu sudah diberkati. Terus kamu bilang ulang. Ya, karena firman Tuhan mengatakan, dia seperti orang yang baru saja memandang dirinya, baru pergi, dan segera lupa bagaimana rupanya. Kamu tuh udah keren, udah cantik, diberkati. Coba lihat kiri kanannya. Ada sinar kemuliaan gak? Nah, ya kan? Kalau yang jidatnya agak mengkilap, agak minyak itu. Jangan bilang itu sinar kemuliaan. Nggak apa-apa. Dilap, set gitu ya. Tapi setelah dilap, yakin bahwa sudah bersih. Nggak usah insecure. Diri, angkat tangan, lihat kiri kanan. Apalagi lightingnya pas gini, shoo gitu kan. Langsung lihat kiri kanan insecure. Ada nggak yang susilau gini kan, kena sinar dari jidatnya. Kalau sudah gini, sudah sisiran, ya udah percaya bahwa kamu sudah tampil terbaik untuk datang ke ibadah Shine. Nggak usah ngaca-ngaca terus, kalau lagi ibadah ya ibadah gitu loh. Sibuk aja lihat sini, lihat situ. Coba cermin ini warnanya warna agak terang polos. Lihat ke bawah bisa ngaca, semuanya nunduk pasti. Atau di sini dikasih cermin, itu semuanya pasti bercermin. Nah sekarang mau nggak kamu belajar? Percaya kepada firman Tuhan. Hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dari semua firman atau semua buku yang pernah saya baca, hanya Alkitab lah yang dibilang buku yang bisa memerdekakan orang. Ya kan? Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti yang dimaksud oleh Yakobus di tempat ini, di firman ini, hukum yang memerdekakan orang itu apa? Alkitab. Nah ketika kita bertekun di dalamnya, ayat 23, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan. Nah, ini sering kali terjadi, mendengar tapi untuk dilupakan. Sedih ya, coba kamu ngobrol sama pacar curhat, tapi dia mendengar untuk melupakan. Red flag banget gitu ya, asik. Iya kan? Tapi nggak apa-apa, maaf ya, kami laki-laki memang gitu. Maaf ya, saya mengakui. Ya jadi hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Jadi habis pulang dari tempat ini, nggak ada yang istimewa. Jangan yang diingat lucunya ya. Firman Tuhan, ya biasalah firman Tuhan tajam, firman Tuhan dalam, firman Tuhan, ya saya sudah pernah dengar ayatnya. Ya kan, jangan hidup karena melihat tapi karena percaya. Tapi mulai hari ini coba diubah. Sungguh-sungguh bertekun di dalamnya dan sungguh-sungguh dilakukan. Maka dikatakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau kamu hari ini hidup karena percaya firman Tuhan, saya jamin
apapun kejadian di sekitarmu, apapun kondisi hidupmu, kamu akan lebih bahagia. Kamu nggak akan terlalu banyak pikirin kata orang, kamu nggak akan terlalu insecure, kamu nggak akan lompat di jembatan barelang. Hari-hari ini, sudah sekitar 3 bulan ini, berapa banyak kasus yang anak muda, orang putus cinta lompat dari jembatan barelang. Saya nggak bilang, wah ya maksudnya kita tidak punya hak untuk menghakimi. Mereka pun menjalani hidup yang mungkin berat dan akhirnya mereka tidak kuat. Ya, tapi hari ini yang masih hidup, kalian punya kesempatan untuk buat yang namanya perbedaan. Kalian ada di tempat ini, kalau kalian tidak insecure, kalau kalian true identity-nya, kalian sadar siang hari ini, artinya kalian diutus untuk keluar sana, yang namanya Jesus for everyone kan, keluar kerja, keluar sekolah, keluar kuliah, ketemu teman-teman yang ada di kampus, kalian dituntut untuk juga memberitakan ini kepada teman kalian. Bahwa hey dengar, kamu tuh udah luar biasa, kamu tuh hebat, kami tahu hidupmu gak mudah, kami tahu keluargamu susah, tapi kamu hebat bisa berjuang sampai sekarang, kamu hebat bisa bertahan sampai sekarang. Kalau kamu adalah orangnya, pagi-pagi kamu ngaca, kamu juga harus belajar untuk self-talk. Ngomong sama diri kamu, pakai Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu. Bilang sama diri kamu sendiri, kamu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kamu adalah murid kesayangannya Tuhan. Seperti Yohanes mengaku bahwa dia adalah murid yang paling dikasihi. Padahal kitab yang tulis kitab Yohanes siapa? Yohanes sendiri. Jadi tahu nggak? Dia sedang melakukan yang namanya memperkatakan true identity-nya kepada dirinya. Bisa nggak kamu lakukan itu? Memperkatakan kepada dirimu sendiri, kamu anak yang paling dikasihi Tuhan tahu. Kamu tuh luar biasa, kamu tuh bisa sukses, kamu tuh orang hebat, kamu tuh orang benar. Sehingga ketika kita terus-menerus memperkatakan, terus-menerus diingatkan, kita mulai melakukan seperti orang benar. Karena kita sadar, oh kita ini orang benar tuh nggak ngerokok, orang benar tuh nggak vape. Ya, orang benar tuh nggak hidup tidak kudus. Orang benar tuh hidup cinta Tuhan, cinta firman, mengasihi sesama, mengasihi orang tua. Kalau ada yang masih melakukan itu, nggak apa-apa. Tapi jangan diteruskan. Nggak apa-apa. Mulai ingatkan lagi. Mungkin kamu lupa bahwa kamu anak Tuhan. Kamu orang benar. Identitas kamu adalah orang benar. Mulai ingatkan lagi, kasih tahu diri kamu lagi, sehingga satu hari nanti kamu akan berjalan di dalam kebenaran karena kamu tahu memang itu identitas kamu. Amin. Jadi mulai sering ngaca. Coba bilang kiri kanannya, mulai sering ngaca. Ya, tapi ngacanya ngaca apa nih? Firman Tuhan ya. Saya boleh undang pemain musik, tim pujian penyembahan. Mulai hari ini, aplikasikan kebenaran ini di dalam hidupmu. Mungkin kita dalam kehidupan kita sulit ya, kadang-kadang hidup tuh nggak mulus-mulus aja ya, hidup tuh nggak, apalagi kadang ya kita udah baca firman tapi kayaknya belum terjadi. Di situ kamu terus-menerus dipaksa, dituntut untuk diperbaharui, untuk mengingatkan diri kamu kembali bahwa kamu sesungguhnya adalah anak terang dan kamu sesungguhnya bisa diberkati. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, saya ajak kita